Jadi menjadi sebuah pertanyaan besar, kalau kepolisian punya Perkap nomor 1 tahun 2021 tentang audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, tetapi mereka tidak mengaudit dirinya sendiri, menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena kita tentu dicerahkan bagaimana polisi ketika menyodok ACT dengan gegap gempita cepat melibatkan auditor, dan di sini ada yang tidak nyambung. PPATK, kenapa ya? Kenapa PPATK ini seperti singa yang lagi sakit gigi? Ya, PPATK itu sekarang fungsinya seperti di dalam kasus The Sambo Scandal. The Sambo Scandal ini fungsinya seperti tukang antar pizza itu, untuk melakukan tracking terhadap semua transaksi Master Sambo. Nah, kalau ini tidak dilakukan menjadi pertanyaan. Jadi kembali tadi saya istilahkan, saya tamsilkan seperti pengantar pizza. Jangan didegradasi. Dia bisa nembus kemana. Kenapa di dalam peristiwa skandal ini ya, ini kok dia tidak melakukan hal yang sama sebagaimana dia ACT, sebagaimana dia HTI, sebagaimana dia Front Pembela Islam, ya udah lakukan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, nampaknya tuntutan itu sudah disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Namun menyisakan pertanyaan seperti apa sebetulnya legalitasnya, mekanismenya, dan seperti apa juga konstruksi dalam proses, dalam koridor hukum maupun dalam koridor politik sebagaimana yang Dr. Muhammad Taufik pahami selama ini, Dokter. Pertama saya ingin kasih ya, meskipun saya kan belum pada puncak ya. Jadi terima kasih pada rekan-rekan Komisi 3 yang mayoritas di unsur pimpinan itu dihuni atau dijabat oleh kalangan advokat. Ada di situ ada Trimed atau Trimida Panjaitan, kemudian ada Beni Kaharman. Mereka itu kawan-kawan saya semasa aktif di dunia advokat. Trimed ya, dan Beni Kaharman ini orang yang punya sejarah dengan pergulatan struktural, artinya perkara-perkara yang dia tangani dulu struktural. Dia itu pernah jadi aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cabang Jakarta ya. Artinya dia bukan baru di dunia pergerakan ya. Jadi terima kasih kepada Pak Mahfud MD ya, meskipun tidak bisa juga menjelaskan alasan tertentu ya, beliau tidak menjelaskan secara terbuka karena RDP kemarin rapat dengar pendapatnya itu kan dilakukan secara terbuka. Tapi saya ingin melontarkan sebagai mengungkap kembali lebih jauh sebagai orang pertama di ruang publik ini yang menginginkan ada audit ya. Audit itu adalah legal audit hukum kaitannya dengan struktur Satgas, siapa yang mempelopori dan seterusnya. Itu awal saya menyampaikan, kemudian direspon, dan selalu bentuk responnya adalah itu yang menyatakan siapa itu Pak Jokowi untuk menonaktifkan Pak Kapolri ya. Jadi itu memang Beni, Demokrat. Hah? Kenapa? Pak Beni Demokrat. Ya, Beni Kaharman menginginkan Pak Kapolri diganti. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih pada rekan saya Beni Kaharman, juga Pak Kapolri. Saya pikir Pak Kapolri bukan gagal. Dia sudah memulai keberaniannya, meskipun itu menunggu waktu yang begitu lama, 1 bulan lebih ya, setelah ada di situ Pak Kaba Intelkam, ya, Inspektur Jenderal Ahmad Doviri, kemudian di situ ada Kabar Reskrim Pak Agus, ya, dan ada Wakapolri yang alhamdulillah berani mengambil alih ya. Cuman yang ditanyakan di Komisi 3 itu siapa sih sebenarnya
polisi bintang 3 yang memundurkan diri kalau tidak berani menetapkan Sambo sebagai tersangka. Nah, ini kan artinya meskipun polisi tentu tidak akan mengatakan dan tentu membela diri bahwa ini bukan polarisasi, tapi ini tidak lazim ya, ada dissenting opinion begitu. Kalau sebuah majelis itu namanya dissenting opinion, ada yang satu pendapatnya berbeda. Tapi saya mengapresiasi ya bahwa memang sudah selayaknya polisi di dalam peristiwa Satgasus itu melakukan audit, satu legal audit, yang kedua audit keuangan atau financial audit. Tetapi saya ingin sebenarnya rekan-rekan itu jangan berhenti di Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu kan selaku koordinator, dia ini kan ketuanya Kompolnas ya. Kalau siapa itu yang menyebar hoax ya, saya sebut menyebar hoax itu. Ketua hariannya Benny Mamoto. Ketua hariannya Benny Mamoto itu ketua harian, tapi ketua Kompolnasnya selaku koordinator ini kan Menko Polhukam Prof Mahfud MD. Dan Prof Mahfud itu pernah mengajar saya ketika saya menempuh S3. Prof Mahfud itu pernah mengajar saya, insya Allah beliau tahu lah. Tapi sebenarnya buat teman-teman saya yang di Komisi 3 jangan berhenti di situ teman-teman, itu undang juga Tito Karnavian. Nanti akan saya jelaskan latar belakangnya kenapa saya meminta legal audit sebagai orang pertama yang menyeruak di muka ruang media sosial ya. Saya ingin menyampaikan tentang kenapa saya tuntutan melakukan legal audit, karena audit itu juga peraturan di tubuh kepolisian ya. Jadi ada payung hukumnya, peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2021 tentang audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Jadi saya ngomong sebagai ahli pidana itu juga menjelaskan tentang kredibilitas saya ya. Nah, artinya teman-teman tidak hanya berhenti di situ. Kalau kita ingin menertibkan Satgasus ini, karena Satgasus ini harus diketahui ini hanya berdasarkan surat perintah ya. Karena di tubuh kepolisian itu setiap akan melakukan satu proses operasi yang sederhana saja. Misalkan hari ini, malam ini ditetapkan akan menangkap penjahat X ya. Penjahat X itu selain melibatkan intelijen, selain melibatkan reserse kriminal di ujung tombaknya, didahului dari intelijen itu. Didahului dari intelijen, dan intelijen inilah yang akan memproses. Tetapi di antara mereka itu ada yang namanya KBU ya. KBU inilah yang menyiapkan logistiknya. Jadi Kabak Operasional ini menyiapkan logistik. Logistik itu meliputi kebutuhan material apa yang akan dibutuhkan. Jadi menjadi sebuah pertanyaan besar, kalau kepolisian punya Perkap nomor 1 tahun 2021 tentang audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, tetapi mereka tidak mengaudit dirinya sendiri, menjadi pertanyaan kenapa? Karena kita tentu dicerahkan bagaimana polisi ketika menyodok ACT dengan gegap gempita cepat melibatkan auditor, dan di sini ada yang tidak nyambung. PPATK kenapa ya? Kenapa PPATK ini seperti singa yang lagi sakit gigi ya? PPATK itu dengan sigap menutup sekian ratus, mungkin sekian ribu kalau salah saya koreksi ya. Tapi yang pasti substansinya PPATK ini dengan kewenangannya menutup semua rekening ACT ya. Nah, persoalannya kenapa terhadap ACT itu begitu responsif, bahkan cenderung reaksioner, artinya meresponnya begitu berlebihan, tetapi kenapa terhadap institusi kepolisian tidak dilakukan hal yang sama? Jangan mendegradasi peran PPATK. Saya selalu memunculkan istilah baru biar jadi polemik. PPATK itu sekarang fungsinya seperti di dalam kasus The Sambo Scandal. The Sambo Scandal ini fungsinya seperti tukang antar pizza itu. Mohon maaf ya. Kenapa tukang antar pizza? Dipesan aja. PPATK, gue pesen nih. Tolong anterin ke apartemen Blok C lantai 14 misalnya. Cuman gitu-gitu aja. Dia tidak menunjukkan giginya. Mestinya kalau ini sudah berada di ranah publik, sudah menjadi konsumsi publik, ya diminta atau tidak, ya dikejar atau tidak, diingatkan atau tidak, tupoksinya PP itu memang menelusuri transaksi-transaksi yang mencurigakan, masuk di dalamnya yang ilegal. Tidak semua mencurigakan itu pidana, tapi ilegal pasti. Di dalam peristiwa Sambo Scandal, ya, terus ini kan sudah jelas unsur-unsur kriminalnya. Dia sudah ditetap sebagai tersangka di semisal 30 tentang pembunuhan berencana, 338 perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain atau pembunuhan, kemudian pasal 55 dan 56. Artinya sudah ada alas hak PPATK ya
untuk melakukan tracking terhadap semua transaksi Master Sembo. Nah, kalau ini tidak dilakukan menjadi pertanyaan. Jadi kembali tadi saya istilahkan, saya tamsilkan seperti pengantar pizza. Jangan didegradasi. Dia bisa nembus kemana. Kenapa di dalam peristiwa skandal ini ya, ini kok dia tidak melakukan hal yang sama sebagaimana dia ACT, sebagaimana dia HTI, sebagaimana dia Front Pembela Islam, ya udah lakukan itu. Legal audit ini apa bisa dilakukan dengan audit? Kita akan melakukan penelitian statistik, areanya pekerjaan Satgasus itu sampai di mana saja, karena Satgasus ini sprintnya itu sudah meliputi perantar negara, transaksi elektronik, perkara yang menyangkut masalah kepresidenan, perkara yang menyangkut narkoba, ya, pendek kata dari hulu sampai hilir semua ada. Maka wajar dilakukan legal audit yang meliputi objeknya apa saja. Kemudian kebenaran dokumen itu seperti apa? Termasuk kebenaran dokumen itu yang berkembang hari ini adanya apa itu diagram ya, diagram yang menggambarkan tentang Kaisar Sembo ya. Kalau saya sebagai orang hukum cuma 2. Saya membenarkan itu 50%. Kenapa? Kalau itu tidak benar, polisi akan membantah. Tapi saya juga punya alasan. Kenapa polisi tidak membantah? Karena kalau membantah akan berkembang, ya, akan berkembang. Jadi polisi memilih yang 50% untuk tidak menanggapi. Lalu yang berikutnya, memastikan kebenaran objek tersebut. Jadi peristiwa ini sebenarnya apa? Uangnya itu benar ada enggak? Sekian tahun di 2016, 2019 hingga sekarang itu sebenarnya uangnya berapa? Ya harus. Kenapa? Karena ini lembaga polisi. Lembaga polisi itu gajinya didukung sepenuhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dipungut dari sektor pajak dan badan-badan usaha negara. Jadi wajar kita tanyakan itu, ya. Kemudian kita juga ingin menarik informasi, misalnya dari pengadilan, laporan keuangannya seperti apa, peristiwa-peristiwa yang melibatkan Satgasus itu yang sudah pernah dilakukan apa. Jadi tidak cukup, dalam bahasa saya yang saya ulang di ruang ini juga, tidak cukup membubarkan, karena yang benar itu adalah menarik kembali surat perintah, ya, dan otomatis itu memang bubar. Dan semua struktur dimanapun ketika dia bubar, dia kalau badan hukum ini dilakukan likuidasi, ya. Polisi pun berhak dilakukan likuidasi terhadap satu institusi di lingkungan polisi. Kalau sudah dilakukan legal audit dan sumber-sumber keuangannya, KPO-nya siapa, kepala bagian operasi siapa, pembiayaannya apa, surat-surat yang pernah diterbitkan siapa, hasil operasinya apa. Nah, di situ nanti baru dilakukan namanya likuidasi, penutupan. Nah, kebetulan saya ini juga seorang dokter yang bersertifikat likuidator, yang bersumpah. Jadi saya berhak membubarkan badan hukum dan tidak ada salahnya kalau tuntutan dari rekan-rekan Komisi 3, rekan Beni Kaharman, rekan Trimed, ya, kemudian rekan saya di Dismon Mahisa untuk meminta audit Kapolri di dalam peristiwa ini. Auditnya meliputi 3, audit keuangan, audit hukum, ya, dan audit kebijakan, ya. Karena tidak boleh negara itu menjalankan pemerintahan dengan cara-cara yang easy going atau semaunya. Gitu Cak Slamet sebagai pembuka, dan insya Allah seperti kawan saya Refli kalau menyebut saya, ini saya Pak Taufik ini selalu berapi-api. Iya, saya selalu berapi. Orang nggak percaya kalau saya orang Solo, tetangganya Pak Jokowi. Kantor saya itu satu kecamatan dengan rumahnya Pak Jokowi. Merdeka. Dokter, kalau memang dasar legal aspek yang digunakan untuk audit itu adalah perkap, pertanyaan krusialnya seberapa, karena ini kan menyangkut institusi internal Polri, siapa yang berwenang melakukan audit dan seperti apa proses audit itu benar-benar bisa dijaga dari koridor transparansi dan tentu akuntabel, Dr. Muhammad Taufik. Ya tentunya 2, kalau itu ada 3, kalau itu masalah kerahasiaan tentu auditnya adalah Kaba Intelkam, kalau itu kaitannya dengan perbuatan pidana itu Kabar Reskrim, kalau itu dengan administrasi Irwasum, etika itu Irwasum. Jadi sudah pas sebenarnya. Yang belum muncul dalam peristiwa ini bagaimana menyebutkan sebenarnya Satgasus
ini maksud seperti apa, uangnya dari mana, keberadaannya itu di latar belakangi apa, kemudian apa yang dilakukan, kalau dia juga mengurusi narkoba, perjudian, korupsi, dari hulu sampai hilir dia tangani, tentu mereka nggak tahu. Dan ini belum, dan memang pada momentum kali ini jangan lagi dimunculkan ya. Saya menggarisbawahi sebagai rekan Pak Sigit ya. Pak Sigit itu ketika di Solo kan sering berinteraksi dengan kami. Maklum kami advokat, beliau itu Kapolresta Surakarta. Itu tentu kita berinteraksi. Yang saya garisbawahi dari beliau itu, beliau menyelesaikan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, yang ini harus saya buka. Beliau itu tidak suka sedikit-sedikit orang ditarakan dengan undang ITE. Ini yang harus kita garis bawahi dari seorang Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit itu kelebihannya di situ. Tapi kalau memang puncaknya pada hari ini itu seperti tuntutan Komisi 3 yang disuarakan oleh rekan saya Kaharman itu dia mengundurkan diri, saya pikir sudah banyak penggantinya ya. Salah satu yang saya sebut Komisaris Jenderal Ahmad Doviri KPN Polri baru ini, saya beritahu chat story, dialah yang menyebabkan ya Brigadir ini mengaku dia berkuku, dia kekeh tidak berubah kepadanya sebagaimana skenario dibuat oleh Master Sembu. Tetapi berkat tangan dinginnya seorang Master akhirnya bisa berubah dan ya mulai membuka siapa intelektualisnya, peristiwanya apa dan seterusnya. Ini yang harus diapresiasi ya. Secara pribadi saya tidak mengenal beliau, saya juga tidak pernah berhubungan dengan beliau karena saya sudah tidak aktif praktek di pengadilan. Saya lebih sering mengisi ruang-ruang seperti ini ya. Jadi itu pendekatan saya ya. Nah, kalau ini tidak bisa dijalankan susah ya. Jadi susah, masyarakat susah mendapat kepastian, susah mendapat kejelasan, dan yang pasti masyarakat tentu tidak mendapatkan pencapaian yang tertinggi ya. Kalau hanya berhenti di sini, saya berharap rekan-rekan advokat yang ada di Komisi 3 panggil lagi itu RDP dengan Tito Karnavian ya. Tito Karnavian mesti diundang tuh, tanya itu, dan kalian mesti punya bekal yang banyak. Buka itu tahun 2016 itu Tito itu siapa, 2019 dia sebagai apa dan seterusnya, sampai kemudian dia menjabat sebagai Mendagri. Kalian mesti punya backup data yang lengkap itu ya. Jadi akan muncul peristiwa-peristiwa yang tidak terduga sehingga RDP-nya menjadi SDP yang bisa didengarkannya karena Tito itu banyak kan paling sering peraturan yang sifatnya ancaman ya, ancaman itu. Misalkan yang tidak mau booster dibeginikan, yang tidak ini tidak boleh itu dan seterusnya. Ini perlu ya. Jadi ini ada korelasinya, tetapi kan tidak cukup. Maaf, ini hanya menjadi rumors. Tidak cukup ini hanya menjadi hot gossip. Tapi ini harus menjadi sebuah audit. Dan DPR dengan hak penyelidikannya, jangan lupa DPR bisa ya meminta sebuah institusi itu bubar, itu bisa. DPR juga bisa melakukan praktek likuidasi, pembubaran ya. Caranya ya DPR minta kepada pengadilan dan tentu itu untuk dibubarkan. Begitu Ustadz Slamet.